Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas khusus dari sektor batubara ya, yang tampaknya sudah mulai menyusul ketertinggalan dari sektor-sektor lain ya. Oke, nah sebelum kita akan mulai dengan pembahasan saham-sahamnya, saya akan coba menawarkan ya suatu program membership ya dari Rob Chameleon Trader ya. Nah, dimana nanti di dalam grup membership ini rekan-rekan akan mendapatkan rekomendasi saham ya dengan trading plan yang jelas dan lengkap, dan juga chart analisa teknikalnya ya. Nah, seperti contoh berikut ini, plannya disertakan dengan plan yang jelas ya. Dan juga nanti juga diberikan update-update pergerakannya ya di tiap harinya ya. Nah, seperti ini dia setelah berani sebelum bergerak naik. Nah, ini adalah pergerakan setelah dia breakout ya dari pola analisa teknikalnya, yaitu ascending triangle ya. Nah, berikutnya ya, selain mendapatkan rekomendasi ya, rekan-rekan juga boleh ya berkonsultasi dan menanyakan hal apapun ya yang berkaitan dengan saham ya. Jadi selain sahamnya direkomendasikan, juga boleh ditanyakan ya dan minta pendapat ya. Berikut ini beberapa pertanyaan, contoh pertanyaan yang sering ditanyakan ya di grup, yaitu ketika menanyakan ingin tertarik membeli atau sudah memiliki dan ingin menanyakan pendapat dari saya, bisa menanyakan analisa teknikalnya untuk suatu saham ya. Ini contohnya yaitu Gudang Garam ya, nanti akan saya berikan analisa teknikalnya dan juga komentarnya ya, bagaimana pergerakannya ya dan potensi kedepannya ya. Nah, berikutnya juga bisa menanyakan ya tentang support resisten terbaru dari suatu saham ya setelah ada pergerakan naik atau pergerakan turun ya. Dan menanyakan juga ya sama ya prospek kedepannya bagaimana ya. Atau juga bisa menanyakan pendapat ya untuk suatu saham ya, apakah masih bisa masuk, apakah kalau bisa masuk di harga berapa baiknya kita masuk, juga boleh ditanyakan ya. Jadi nanti akan saya balas seperti ini ya, nanti baiknya masuk di mana ya. Oke, berikut ini adalah biaya dibutuhkan untuk bergabung ya dengan membership tersebut ya, dan bulan ini ada spesial promonya ya. Untuk rekan-rekan yang tertarik bisa memanfaatkan ya spesial promo ini. Oke, kita akan masuk di pembahasan saham yang pertama ya, yaitu saham sektor keuangan ya. Pertama kali kita akan melihat Adaro Energi ya. Nah, ini Adaro Energi pergerakannya ya dalam beberapa bulan terakhir ini dia lebih banyak bergerak sideways ya, dalam tren ya, tren sideways. Jangka menengah dia sideways. Ini dapat kita lihat di sini dengan resisten yang ada di 1000 supportnya ya, 1085 ya, 1085 dan juga 1120. Nah, sedangkan resistennya ada di 1180 dan juga 1240. Nah, kemudian Adaro ini ya di dalam bulan November ini pergerakannya dia cukup positif ya, dimana pergerakan dari Adaro dapat kita lihat sudah mulai bergerak naik ya. Nah, jika pergerakan naik ya itu mulai terbentuk higher high, dan hari ini juga terbentuk higher high ya, dan di bawah kita lihat low high ya, higher low lagi, dan sini higher low lagi ya. Dan ditambah ketika pergerakan ya sempat bergerak menembus di atas 1180 dan kemudian bergerak sideways, dan kemudian pergerakannya nah terlihat 2 hari ini ya. Nah, 2 hari ini Adaro berhasil rebound ya dari supportnya ya 1180, dan juga dari uptrend channelnya ya dia mampu rebound
dan langsung hari ini dia menguji resisten 1240 ya. Nah, apabila besok ya kenaikan berlanjut, nah ini volumenya cukup bagus ya, sangat tinggi ya. Jadi diiringi akumulasi beli yang cukup oke ya. Dapat kita lihat di sini dari MACD-nya pun juga tampak bagus ya. Jadi kenaikannya cukup oke. Kenaikannya menguji resi, ditambah volumenya juga sangat bagus, dan akumulasi belinya pun juga terlihat cukup oke ya. Nah, bila besok ya bisa bertahan ya, close di atas 1240 ya, dengan candle yang cukup bagus ya, dengan body candle yang cukup oke. Ini ada potensi untuk Adaro untuk lanjut menguat menuju ke resisten berikutnya ya, yang ada di 1360 ya. Jadi bila bisa break ya 1040, harusnya kenaikannya ke depan bakal panjang ya, karena 1240 ini adalah resisten sideways jangka menengah. Jadi ketika dia break, harusnya dia naik ke depan, dia bakal naik ya untuk 1-3 bulan ke depan ya. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana moving average-nya ya. Nah, ini moving average-nya dapat kita lihat di sini untuk Adaro ya. Nah, Adaro dapat kita lihat. Nah, hari untuk sekarang ya sudah uptrend ya. Sudah di atas 20, 50, 100 dan 200. Jadi posisi EMA-nya sekarang sudah posisi uptrend ya. Dan dapat kita lihat di sini tren jangka menengah itu terjaga ya. Di sini kita lihat ya. EMA 100-nya menjaga pergerakan dari Adaro ya. Nah, sekarang pergerakannya dia sudah membentuk tren jangka pendek, dia untuk uptrend ya, sangat uptrend ya. Nah, tinggal menunggu konfirmasi ya. Di sini 1240 ini sangat kuat ya. Ini dapat kita lihat 1, 2, 3 dan 4 di sini ya. Nah, kita akan tunggu bila bisa break ya dengan volume ini. Kita lihat akumulasinya cukup bagus ya. Apabila sebelumnya ya, ini sudah mendekati yang tertinggi kenaikan di bulan September ya. Di sini. Nah, kita akan tunggu besok bila volumenya cukup kembali oke ya. Ini akan potensi ke depan dia bakal cukup bagus ya, menuju ke resisten berikutnya yang ada di 1360. Oke. Berikutnya kita akan melihat bagaimana pergerakan asingnya ya untuk Adaro ya. Ini untuk Adaro dapat kita lihat di sini asing mulai dari awal ya, terlihat asing mulai masuk ya. Nah, namun ketika sudah mulai berkonsolidasi di atas 1180, terlihat asingnya malah keluar ya. Nah, kalau melihat pergerakan naik dari Adaro ya, terakhir ini kenaikan terlihat asing tidak naik ya, jadi tidak mendorong naik harga ya. Ini juga sama di sini ya. Jadi terlihat pergerakannya tidak selaras ya dengan asing ya, jadi kurang berkorelasi ya, terlihat ya. Oke, berikutnya berpindah ke saham kedua ya. Oke, saham kedua kita akan melihat Bukit Asam atau PTBA ya. Nah, PTBA, nah setelah drop ya, ini setelah drop di bulan Juni ya, nih ya. Juni dia drop, setelah drop ada pembagian dividen ya, ex dividen drop, dan juga ada kasus salah pencet ya, ratusan ribu pembelian ya dari kaset kalau nggak salah ya. Nah, ini harganya dia turun terus ya, terlihat emang harga tidak pernah bisa kembali ke atas pembelian yang salah pencet tersebut ya. Jadi terlihat harga PTBA bergerak dalam range sideways ya. Nah, kita lihat sini range-nya masih sideways dengan support di 1940 dan resist di 2170 ya. Dan kita lihat selama pertengahan Oktober sampai pertengahan November ya, ini dapat kita pergerakannya sideways-nya dia semakin menyempit ya, dengan range-nya 1940 sampai 2070. Dan di November ini dapat kita lihat pergerakannya mulai cukup bagus ya. Dapat kita lihat di sini ketika dia mulai menguji ya di sini ya, 2070-nya kali kedua, kali ketiga break ya. Coba kita lihat sini. Nah, ini di sini break ya. Nah, ketika dia break dan dapat kita lihat volumenya pun juga bagus di sini ya, naik ya. Break, lihat sebentar, habis hari ini dia break kembali ya. Jadi
sel-sel untuk uptrend sudah terpenuhi ya, higher high, higher low juga terbentuk ya. Dan sudah confirm di WASD 70 dengan high hari ini di 2240. Jadi tinggal sedikit lagi ya. PTP akan menutup gapnya yang pertama ya di 2280 ya. Dan apabila kondisi terus kondusif ya, bisa kondusif terus. Nah, berikutnya dia akan menutup gap ya, berikutnya di 2430 ya. Dua gap bekas dari ex dividen ya. Dan dilihat volumenya makin lama makin oke ya. Kenaikan hari ini sangat bagus, volumenya tinggi, dan dapat kita lihat MACD-nya pun cukup oke ya. Dilihat sangat uptrend ya. Dan disiringi dengan akumulasi beli yang sangat bagus. Nah, bagaimana dengan moving average-nya ya? Kita lihat di sini. Nah, di sini moving average-nya juga sudah mulai uptrend ya. Nah, di sini dapat kita lihat break ya. Ketika dia break 2070 sekaligus dia break dari moving average 200-nya. Jadi sudah mulai uptrend ya untuk jangka panjang ke depan ya. Walaupun EMA-nya kurang bagus dibanding Adaro ya. Adaro udah full uptrend, kalau ini masih belum ya. Jadi masih butuh untuk EMA 100-nya ke atas 500, 50, 20-nya untuk ke atas 200, jadi untuk menjadi full bullish ya. Jadi, namun ini kenaikan di bulan November ini adalah awal yang bagus dari PTPA ya untuk mengakhiri konsolidasinya ya yang sudah terjadi 1, 2, 3, 4 bulan ya. Konsolidasi yang terjadi 4 bulan ini akan berakhir dengan kenaikan yang hari ini ya. Oke, berikutnya kita akan melihat asingnya ya. Nah, di sini asingnya dapat kita lihat malah keluar terus ya. Di sini dapat kita lihat di Oktober ya, ketika turun naik. Dan dilihat sama seperti Adaro ya. Asingnya malah keluar terus ya. Walaupun harga naik tinggi, asingnya malah semakin gencar keluar ya. Terlihat kenaikannya tidak searah dengan pergerakan asing ya. Jadi tidak berkorelasi, jadi tidak perlu kita perhatikan untuk asingnya ya. Oke, berikutnya kita akan melihat Indo Tambang Raya Mekah atau ITMK ya. Nah, ITMK ini juga sama ya, posisinya lagi sideways ya, sideways jangka menengah dia sideways. Nah, untuk November ini dia break ya. Ini sama ITMK juga break ya, break keluar dari resisten jangka menengahnya di 9175 ya. Hari ini meledak kembali ya, naik cukup tinggi ya untuk hari kedua. Ini dapat kita lihat volumenya juga sangat bagus ya, menurut tinggi, dan kita lihat di sini MACD-nya ya tambah bagus ya, dimana akumulasi yang terjadi sangat bagus ya. Nah, ke depan ya ini bakal menjadi era baru ya karena ITMK sudah mengakhiri sideways jangka menengahnya ya dengan dia menembus 9175 dan jangka pendeknya pun dapat kita lihat uptrend ya, terbentuk higher high dan higher low juga terbentuk, jadi konfirmasinya sudah sangat jelas uptrend ya. Tambah untuk ITMK sangat menguntungkan ya, karena di awal bulan ya tanggal 2 atau 3 November ini membagikan dividen dan kemudian dia drop, dan nah sekarang malah naik lagi cukup tinggi ya, jadi sangat menguntungkan untuk pemegang saham ITMK ya, untuk investor ya. Nah, bagaimana dengan moving average-nya ya? Nah, moving average-nya hampir sama dengan PTPA ya, tampak beda dengan Adaro, ini lebih mirip ke PTPA ya. Ini dia berhasil keluar ya dari moving average 200-nya, menembus ke atas, jadi untuk masuk ke dalam suatu era baru ya, mengikuti gerak IHSG ya. Nah, naik tinggi, nah namun belum full ya, belum full dia bullish ya, tidak seperti Adaro ya. Tinggal menunggu EMA 20, 50, dan 100-nya untuk cross ke 200 sehingga ITMK akan masuk dalam era bullish ya, full bullish ya. Nah, bagaimana dengan dengan pergerakan asingnya ya? Nah, asingnya hampir sama ya dengan Adaro PTPA ya. Asingnya masih malah keluar ya, ketika dia naik tinggi asing malah keluar ya. Ini juga sama ya, di bulan Oktober juga asing keluar banyak sekali ya. Nah, ditambah kali ini korelasi dengan gerakan asing kurang ya, jadi tidak perlu dipantau lagi ya untuk pergerakan asingnya. Nah, berikutnya kita akan melihat
Indica Energy atau Indi ya. Nah ini tampak beda ya untuk polanya ya, karena Indi ini lebih bullish ya, kalau yang lain masih blue chipnya di tambang batubara ya, masih sideways jangka menengah, namun ini sudah mulai naik ya di Indi ya. Ini ada sebelah naik dan ini konsolidasi ya. Nah dapat kita lihat jangka menengah masih jangka pendek ya, ini sudah mulai naik ya, dan ini tambah semakin kuat ya, ini uptrendnya semakin kuat ya di sini. Dan hari ini dapat kita ini naik cukup tinggi ya, naik 12% ya, dengan volume yang sangat bagus, dan indikator MACD juga cukup positif, dan akumulasi belinya sangat kuat ya. Dan hari ini Indi menembus area resisten ya, yang ada di 1130 sampai dengan 1185 ya. Nah, bila besok ya kenaikan berlanjut ya, ataupun sideways, tidak masalah, selama masih berada di atas 1185, masih berpotensi untuk melaju naik kembali ya, menuju ke resisten berikutnya yang ada di 1320 ya. Jadi untuk Indi akan ke depan masih ada potensi naik lagi ya, sama dia paling enggak minimal dia bertahan di atas 1130 ya, di area support, di area resisten ini ya, dia kan bisa naik lagi ya menuju ke 1320. Oke, bagaimana ya dengan moving average-nya ya? Nah, moving average-nya lebih mirip ke Adaro ya, ini ya, Indi ya, dimana sudah full bullish ya, di atas 20, 50, 100 dan 200 ya, dan pergerakannya selalu dijaga oleh MA moving average 100-nya ya di sini ya. Sama seperti Adaro ya. Dan sekarang udah full bullish ya ke depannya. Jadi pergerakannya sama moving average cukup sangat bagus ya untuk Indi ya. Nah, bagaimana dengan pergerakan asingnya? Nah, kalau tadi ya Adaro, BTBA, ITMK tanpa asingnya rame-rame jualan ya, malah jualan. Nah, ini terbalik dengan yang terjadi di Indi ya. Nah, Indi selama bulan November asing malah mengakumulasi sangat banyak ya di sini ya. Akumulasi terus ya malah ya. Ini tempatan akumulasi terus. Jadi terlihat Indi sangat bagus ya kalau dilihat dari pergerakan asingnya ya. Dan tampak pergerakan asingnya dengan gerakan harganya cukup searah, di mana selama asingnya mengakumulasi beli, tampak harga ITMK Indi terus bergerak naik ya. Nah, bagaimana dengan saham terakhir ini ya, Delta, Dunia Makmur atau DOIT ya. Nah, DOIT juga sama ya, jangka pendek ini dapat kita lihat sudah uptrend ya, dengan terbentuk higher high, ini higher low, dan juga sudah break ya di sini ya. Ini dia berhasil nanya dari resist 262 3 hari lalu dia break. Nah, sekarang dia menguji uptrend channelnya di sini ya. Dia menguji uptrend channel di sini. Dan juga resist ya. Ini ada area resist ya, cukup kuat juga ini tampaknya ya. Nah, di range-nya 286 sampai 300 ini adalah range area resisten dari DOIT ya. Dan kita lihat juga volumenya ya, ini ketika break ya, ini hari ketika dia break dari resist 262 sangat bagus ya. Dan juga ini volume ketika menguji resist berikutnya ada di 286, jadi pergerakan DOIT cukup oke ya. Dan dari indikator MACD-nya pun juga sangat bagus ya, akumulasi belinya juga sangat kuat ya, dilihat dari pergerakannya ini tambah dengan volumenya ya, sangat bagus. Nah, bagaimana dengan garis moving average-nya ya? Nah, moving average-nya dapat kita lihat sama ya, seperti Adaro dan Indi ya. Ini posisinya sudah uptrend ya, di atas MA20, MA50, MA100 dan juga MA200-nya ya, dan dijaga oleh pergerakannya oleh MA100-nya ya. Dan pergerakannya sudah mulai dia uptrend juga di sini ya. Jadi ke depan akan bagus ya. Tambah
volumenya juga cukup oke ya. Gimana dengan pergerakan asingnya? Nah, asingnya tampak keluar ya 3 hari terakhir ini ketika break ya, break 262 dan mencoba 286, tampak asingnya malah rame-rame keluar ya. Ada sebagian yang keluar ya setelah asing cenderung mengakumulasi ya dari September ya sampai November awal ini masih mengumpulkan ya, dan tampak keluar malah sekarang ya. Oke, untuk pembahasan sahamnya cukup ya untuk diadoid ya. Kemudian kita akan coba melihat pergerakan IHSG kita ya. Ya, IHSG nampak menguat kembali ya. Jadi penguatannya nampak terus ya, naik ya. Nah, ini tutup naik 0,66 ya di 5594 ya. Di 5594 ya. Walaupun dapat kita lihat sini kenaikannya sudah tidak banyak ya, karena memang kenaikan di sini kan didorong oleh saham-saham blue chip seperti Telkom ya. Dan saham-saham bank besar seperti BRI, BNI, Mandiri dan BCA ya. Nah, kenaikan yang di sini saham-saham blue chip, bank besar blue chip itu tidak ikut naik ya, tidak ikut naik ya, dan hanya kelihatan hanya ada satu yang tetap naik ya. Naiknya pun sudah terbatas, yaitu BRI ya hari ini ya. Nah, maka dari itu terlihat kenaikan yang 5 hari terakhir ini dapat kita lihat lebih terbatas, kenaikannya sangat terbatas ya dibanding yang kenaikan yang pertama ya. Dan tampak bentar lagi akan mencapai target yang kemarin ya, target dari ASK endingnya ya. Nah, target dari ASK ending di sini dia mengejar ke 5620 ya, dan nanti resisten berikutnya ada di 5715 dan juga ada gap ya, pas di target ASK ending tersebut ya. Gapnya di 5613 dan target ASK endingnya ada di 5620 ya. Dan dapat kita semua untuk formasinya sama ya, boleh semua ya. Sangat bagus ya ke depan, paling tidak untuk sampai akhir tahun ya, kondisi IHSG akan cenderung bagus dan naik ya. Oke, untuk pembahasan video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli dan jual ya. Salam cuan. Terima kasih.